Berikutnya yang ketiga, peran kita sebagai seorang istri nak masuk syurga kalaulah seorang istri wafat, meninggal dunia, suaminya ridha terhadapnya, maka dia bisa masuk syurga. Kalau seorang istri sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga dirinya, harta suaminya, kesucian dirinya, dia masuk syurga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Begitu kata Rasulullah SAW. Ada kisah seorang tabi'in. Jadi laki-laki ini sedang belajar dengan gurunya, dengan syekh di masjid. Rajin sekali belajar. Tiba-tiba ada orang tua, bapak tua, yang penampilannya kaya raya, penampilannya bersih, tampan. Kemudian laki-laki tua itu mengatakan pada syekh, "Syekh, anak saya perempuan belum menikah. Punya tidak syekh seorang murid yang kiranya bisa menjadi suami bagi anak saya?" Lalu syekh menunjuk pemuda yang belajar tadi. Pemuda yang belajar tadi pun melihat bapak tua ini penampilannya kaya raya, wajahnya tampan. Pastilah anaknya pun tak jauh-jauh dari ayahnya. Pastilah anaknya pun cantik seperti ayahnya yang tampan. Akhirnya syekh tersebut mengatakan, "Kau mau tak menikah dengan anak perempuan dari bapak ini?" "Mau syekh," kata sang pemuda tersebut. Akhirnya dinikahkanlah di masjid itu. Lalu bapak tua ini pun membawa anak muda tadi, dibawa pulang ke rumahnya. Anak muda tadi melihat di rumahnya bapak tua tersebut, "Masya Allah, rumahnya besar. Luar biasa, betapa bahagianya hati saya menikah dengan seorang perempuan yang pasti cantik dan kaya raya seperti ini." Ketika masuk ke dalam kamar, maka alangkah terkejutnya pemuda ini, karena ternyata perempuan tersebut adalah perempuan yang memiliki begitu banyak aib. Matanya tak dapat melihat, begitu banyak penyakit kulitnya, rambutnya botak karena penyakit kulitnya, mulutnya tak bisa berbicara. Keadaannya sangat buruk, sehingga pemuda tersebut sangat terkejut. Lalu pemuda tersebut pun ingin segera menceraikan perempuan itu. Namun perempuan itu dengan merangkak mengatakan, "Jangan ceraikan saya. Tolong jangan ceraikan saya. Saya hanya ingin mendapatkan syurga dengan menikah, dan kalau suami ridho, saya bisa masuk syurga dengan ridho dari suami. Kau tak mau berdekatan denganku pun tak apa, tapi izinkan aku melayani sebagai seorang istri semampuku." Sampai seperti itu teman-teman sekalian. Maka beruntunglah, bersyukurlah bagi kita yang sudah bergelar menjadi seorang istri dengan ridho dari suami, maka kita bisa wafat dengan tenang. Bisa wafat, bisa kembali kepada Allah dalam keadaan masuk kepada syurga Allah. Wanita yang salihah, istri yang salihah seperti apa teman-teman sekalian? Kembali dalam surah An-Nisa ayat 34. Di dalam surah An-Nisa itu ada dibicarakan mengenai fungsi laki-laki dan fungsi perempuan. Dimulai dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, untuk laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki adalah qawwam, adalah pemimpin, pelindung bagi perempuan. Allah lebihkan dia dibanding dengan perempuan, dan dia punya kewajiban untuk menafkahi perempuan. Kalimat berikutnya dalam surah An-Nisa ayat 34, barulah digambarkan wanita yang salihah yang seperti apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Fas-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Menjadi wanita yang salihah maknanya saat engkau taat kepada Allah, engkau merasa perbuatanmu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suami, tak ada suami, tetap kau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Adapun wanita-wanita yang tak beriman, yang tak salihah, di depan suaminya baik, suaminya tak ada, dia menjadi liar dan tak baik. Dia tak menjaga kehormatan dirinya, dia tak menjaga dengan siapa dia berkawan, dia tak menjaga harta suaminya. Namun Allah ingatkan bahwa wanita yang baik dia taat pada Allah. Allah katakan, kena lakukan ini dia lakukan, kena lakukan itu dia lakukan. Taat kepada
Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah, dia akan taat pada suami. Semuanya kita harus taat kepada suami selama suami tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan, teman-teman sekalian. Suami kata buka tudung, tak boleh kita ikut. Sebab dalam surah Al-Ahzab ayat 59 perintah Allah adalah berhijab. Yudanina alaihina min jallabibihina dzalika adana ayurafna fala yudain. Al-Ahzab ayat 59 kalau saya tak salah. Silakan dibuka. Ulurkan jilbab, tudung ke seluruh tubuhmu supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Itu perintah Allah. Kalau suami katakan buka tudung, tak bagus, tak cantik, tak bolehlah kita patuh kepada suami. Semua kita harus patuh, kena patuh pada suami. Tapi selama suami sejalan, seiring, sehaluan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami melakukan atau mengatakan, mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah, tak payah patuh. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, teman-teman sekalian. Namun biasanya orang-orang yang taat pada Allah, dia akan menjadi perempuan-perempuan yang salihah. Itu sebabnya kenapa Rasulullah ingatkan kepada orang-orang yang belum menikah. Kalau nak menikah, nak berkawin, lihatlah cantiknya, lihatlah keturunannya, nasabnya, lihatlah hartanya, dan lihatlah agamanya. Karena sebaik-baiknya adalah dilihat dari agamanya. Hasan Al-Basri mengatakan, kenapa dilihat dari agamanya? Kalau dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tak mencintaimu, dia tidak akan menzalimimu, tidak akan melakukan keburukan terhadapmu. Menjadi seorang istri yang salihah ini sangat luar biasa. Istri yang salihah di riwayat lain dikatakan ketika dipandang menyejukkan. Terkadang suami pulang kerja, baru pulang kerja dalam keadaan penat. Kita sambut suami dengan muka yang tak bagus. Kita sambut suami dan kita ceritakan hal-hal yang buruk perkara anak-anak kita. Padahal suami kita baru pulang kerja. Saya contohkan kisah Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Bagaimana Ummu Sulaim ketika suaminya pulang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ummu Sulaim memiliki anaknya sakit dan meninggal dunia, teman-teman sekalian. Abu Talhah pergi berperang. Ketika Abu Talhah pulang, Ummu Sulaim mengatakan pada saudara-saudaranya, jangan bagi tahu apapun. Biar saya saja yang bagi tahu pada suami saya mengenai anak kami. Malam itu Abu Talhah mengatakan, bagaimana keadaan anak kita? Ummu Sulaim mengatakan, anak kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan tenang saja. Maka pada malam itu Ummu Sulaim memasakkan masakan paling sedap. Dan malam itu Ummu Sulaim melayani suaminya dengan baik seolah-olah seperti malam pertama. Di pagi hari, singkat cerita, Ummu Sulaim pun mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya anak kita adalah milik Allah dan Allah bisa ambil kapanpun. Abu Talhah paham dan Abu Talhah marah. Hal ini diadukan pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa semoga kelak dari keturunanmu akan lahir orang-orang yang salih dan salihah, keturunan yang salih dan salihah. Ummu Sulaim adalah wanita yang salihah. Lihat bagaimana pandainya perempuan ini, Ummu Sulaim bisa mengatakan hal yang mampu menenteramkan hati suaminya. Beliau pilih kalimat-kalimat yang baik kepada suaminya. Beliau tahu ketika suaminya dalam keadaan penat, dalam keadaan tengah pulang berjuang, tak bolehlah bagi berita buruk seketika. Jadi dia kena ambil masa untuk menenangkan dirinya dan menenangkan hati suaminya. Wanita yang salihah. Wanita yang salihah seperti siapa lagi? Seperti Khadijah radhiyallahu anha. Ada 4 wanita penghulu syurga, teman-teman sekalian, yang disebutkan dalam hadis sahih. Siti Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Asia. Kita bincang dulu perkara Khadijah radhiyallahu anha. Seorang wanita yang qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata, penyejuk hati untuk suaminya. Tengok apa yang dilakukan oleh Khadijah ketika Nabi Muhammad SAW baru menerima wahyu di Gua Hira dalam keadaan takut dan menggigil. Rasulullah pulang, Khadijah lah yang menenangkan Rasulullah. Khadijah tak bertanya banyak. Khadijah menenangkan Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah dalam keadaan tenang, diselimuti oleh Khadijah, Khadijah barulah bertanya apa yang sesungguhnya terjadi dan mencari solusi. Dibawalah Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal untuk menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi pada Rasulullah SAW. Wanita yang salihah bukan menyusahkan, ia menenteramkan, qurratu a'yun. Karena ibu-ibu sekalian, baby itu bukan anak kecil saja. Ada yang namanya big baby. Siapa itu big baby? Suami kita. Suami kena kita uruskan.
Oleh karena itu seorang istri kenalah jadi penyejuk mata, penyejuk hati yang menenteramkan kita. Contoh Khadijah radhiyallahu anha, dan bukannya menambah masalah tapi menjadi pemecah masalah, dalam artian membantu suami dalam menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Seperti Khadijah yang menyelesaikan masalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari solution dari sebuah permasalahan. Seorang istri luar biasa, Masya Allah. Kalau kita lihat istri lain, Asiyah yang disebutkan sebagai wanita-wanita penghulu syurga. Asiyah istri yang salihah, namun suaminya adalah Fir'aun. Tapi masih tetap kokoh dalam akidahnya, masih tetap baik dalam agamanya, cinta pada Allah luar biasa. Suami kita bukan Fir'aun, ibu-ibu sekalian. Kenapa tak sabar? Asiyah suaminya Fir'aun, sabar. Sampai Allah akhirnya membuatkan rumah di syurga bagi Asiyah. Suami kita bukan Fir'aun, tak sejahat Fir'aun. Kenapa tak sabar dalam menghadapi suami? Kalau ada permasalahan rumah tangga, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri. Allah katakan apa? Ista'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan pada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Banyak orang-orang punya permasalahan rumah tangga, dia upload di sosial media, dia publish di sosial media. Dia ceritakan masalah rumah tangga dia pada orang lain. Banyak seperti itu. Kenapa engkau lakukan itu? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita dan suami seperti pakaian, saling menutupi aib satu sama lain. Engkau membuka aib suamimu sendiri, maka engkau sedang membuka aib dirimu sendiri. Engkau katakan pada orang lain, kau ceritakan pada orang lain, suamiku, suami yang buruk, suami yang pelit, suami yang semua kata-kata buruk. Kita gunjingkan suami kita. Sesungguhnya engkau tengah membuka aib dirimu sendiri. Ingat kisah Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ismail alaihi salam pada saat itu memiliki seorang istri yang suka membawang. Nah, saya tahu bahasa sini kan, suka membawang. Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke rumah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tak ada di rumah, hanya ada istrinya saja. Nabi Ibrahim katakan, bagaimana suamimu? Istri tersebut tak tahu Nabi Ibrahim adalah ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Suamiku itu miskin, suamiku itu buruk, suamiku itu tak bagus lah, suamiku ini itu. Semua kalimat-kalimat buruk disampaikan pada orang lain. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Katakan pada suamimu, kalau suamimu sudah pulang nanti, ganti pintu rumahnya, ganti pagar rumahnya. Setelah hal itu diucapkan kepada Nabi Ismail pun paham bahwa Nabi Ibrahim ayahnya menginginkan Nabi Ismail menceraikan istri yang suka membawang, istri yang suka bergunjing, istri yang suka membuka aib keluarganya sendiri, tak bisa menjaga lisannya. Rasul katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Nanti kalau mertua tanya, macam mana rumah tangga? Alhamdulillah baik bu, alhamdulillah baik ayah. Walaupun dalam hati kita tak baik lah keluarga kami nih, banyak masalah lah bu. Tapi kalau masih bisa dihandle, tak payahlah kita membawang cerita pada siapa-siapa perkara rumah tangga kita. Sebab suami istri adalah pakaian, saling melindungi, saling menutupi aib satu sama lain. Berbeda kalau kita punya masalah dan kita menginginkan solution, kita ceritakan pada orang yang memang sekiranya bisa memberikan solution, bukan membuat api menjadi besar. Jadi hati-hati untuk perempuan-perempuan yang suka membawang. Pada akhirnya Nabi Ismail alaihissalam mengganti dengan istri yang baik. Nabi Ibrahim datang lagi. Nabi Ibrahim datang dan berkata kepada istri tersebut, istri yang baru ini, bagaimana suamimu? Alhamdulillah suami saya baik. Alhamdulillah suami saya menjadi imam yang hebat untuk saya. Penuh dengan kata-kata syukur. Inilah perempuan-perempuan yang hebat. Kalau ada masalah, perempuan yang salihah, Allah katakan sabar. Lihat Asiyah, tengok Asiyah, sabar. Kemudian minta pertolongan pada Allah dengan sholat. Sholat adalah waktu terbaik kita untuk bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudu, sholat, menangis sepuas-puasnya di hadapan Allah.
Allah yang berikan permasalahan, Allah berikan jalan keluar. Kalau kita ceritakan pada orang lain, belum tentu orang lain mampu memberikan solution kepada kita. Sehingga seorang perempuan yang salihah hari-harinya adalah hari-hari yang penuh dengan menjaga kedekatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita lihat ada penghulu wanita syurga lainnya, ada Siti Maryam, ada Fatimah. Kita lihat bahwa Fatimah juga merupakan wanita yang salihah, menjadi ibu rumah tangga yang hebat yang tangannya sampai melepuh-melepuh. Kemudian sempat meminta khadimat, asisten rumah tangga kepada Rasulullah. Rasul katakan, berzikir saja wahai Fatimah, itu jauh lebih baik daripada seorang budak. Jadi ketika ibu-ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga penat, berzikir saja. Ibu masak nasi, ibu gosok baju, ibu mencuci baju, membersihkan rumah. Iringi kalimat dengan zikir, jangan dengan lagu-lagu yang tidak ada manfaat dan tidak ada faedahnya. Di hari akhir nanti kedudukan kita di syurga, derajat kita ditentukan seberapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan kita hafalkan selama di muka bumi. Allah akan katakan baca, naik lagi, baca dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sampai derajat kita yang paling tertinggi, barulah Allah katakan berhenti. Disinilah derajat syurgamu, syurga tertinggi. Jadi banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah murojaah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ketika kita masak, ketika kita gosok baju, ketika kita layan suami, ketika kita layan anak-anak, mulut kita ini tak lepas dari zikir. Atau banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, maka seluruh apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Ingat bahwa ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, satu huruf bernilai satu kebaikan bernilai 10 pahala. Alif lam mim bukan satu huruf. Alif lam mim itu ada 3. Alif, lam, dan mim. Alif satu huruf, satu kebaikan, 10 pahala. Lam satu huruf, satu kebaikan, 10 pahala. Berlipat-lipat ganda pahala yang bisa kita raih. Ibu rumah tangga bukan pekerjaan ringan, pekerjaan yang tidak ada masanya, 24 jam. Terkadang menjadi manajer keuangan, terkadang menjadi babysitter, terkadang menjadi chef, dan lain-lain. Seorang ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang dahsyat luar biasa dan mendapatkan pahala yang hebat, apalagi apabila diiringi dengan zikir demi zikir. Fatimah mencontohkan kita untuk senantiasa berzikir ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Itu adalah seorang istri, teman-teman sekalian. Pun seorang istri jauh-jauhilah diri dari prasangka-prasangka yang buruk. Biasanya kalau orang-orang yang baru berkahwin, orang yang baru menikah, suuzon luar biasa. Dia tengok, dia cek handphone suaminya. Dia tadi bagi pesan pada siapa? Dia call siapa? Dia berfoto dengan siapa? Suaminya pergi 5 menit sekali call saya ya suami saya. Tak boleh tak call, kena ambil foto pada orang-orang, kena bagi tahu saya dengan siapa kamu pergi 5 menit sekali. Biasa ini orang-orang yang baru menikah. Tak payahlah suuzon macam itu. Betul tak, Bu? Nanti kalau sudah 10 tahun, 20 tahun menikah, tak ada lagi macam itu, Bu, ya, insya Allah. Kenapa seperti itu? Karena banyak perempuan-perempuan yang suuzon, berprasangka buruk pada suaminya luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan suuzon pada suami sendiri sebelum kau tengok dengan mata kepala sendiri. Adapun ada berita-berita fasik dalam surah Al-Hujurat ayat 6, disuruh apa? Fatabayyanu. Kalau ada orang-orang fasik bawa berita, kata surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika ada orang-orang fasik bawa berita yang belum tahu kita betul tak salah atau betul kita belum tahu, kita diminta untuk tabayyun, klarifikasi, tanya kepada orang tersebut. Jangan belum apa-apa, suami tak tahu perkara apa-apa, kita sudah marah-marah pada suami, suuzon pada suami. Allah katakan jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangkamu itu dosa. Dan jangan suka cari-cari kesalahan orang lain, terlebih cari-cari kesalahan suami. Suami dah baik, sholat di masjid, masih saja tak percaya. Jangan cari-cari kesalahan orang lain dan jangan suka menggunjing, gosip, membawang.
Orang-orang yang melakukan ini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan fakaritum. Kau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Tentu kita merasa jijik ketika kita memakan bangkai saudara kita sendiri, apalagi suami kita sendiri. Seorang perempuan-perempuan yang solihah betul-betul dijaga lisannya nih. Banyak wanita masuk ke dalam nerakanya Allah, kata Rasulullah. Kenapa? Karena tak pernah bersyukur pada suaminya. Suaminya sekali buat salah, dia ingat-ingat betul kesalahan suaminya. Dia ingat-ingat betul kesalahan masa lalu suaminya. Dia katakan, suamiku ini tak baik lah, tak ada kebaikan apapun pada dirinya. Dia buat salah satu, kita ingat betul sepanjang hari. Dia buat salah satu, kita tak berterima kasih, kita lupa dengan semua kebaikan-kebaikan suami kita. Itulah yang Rasul katakan, inilah wanita penghuni neraka. Tak berterima kasih dengan suaminya. Suami buat salah satu, ada kurang satu, diingat betul kesalahan yang satu, lupa dengan 1000 kebaikan lainnya. Wanita-wanita yang tak bersyukur, tak berterima kasih kepada suaminya adalah wanita-wanita ahli neraka. Maka biasakanlah lisan kita untuk berterima kasih kepada suami, sebab dialah kita punya tempat tinggal yang selesa buat kita, sebab dialah kita punya anak-anak yang comel-comel, sebab dialah kita menjadi seorang istri, sebab dia kita menjadi seorang ibu. Terlalu banyak jasa-jasa suami kita, jangan sampai satu kesalahan yang dia buat membuat kita lupa akan seluruh kebaikannya.